Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online. Baru saja ditugaskan untuk memimpin seluruh daerah Papua. Mas Gibran wakil presiden langsung mendapatkan ancaman. Ya teman-teman, ini adalah salah satu mungkin musuh dari NKRI yaitu OPM langsung memberikan ancaman serius kepada Mas Gibran dan menyebut wakil presiden kita ini anak ingusan yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan Papua. Ada juga dari oposisi PDIP yang juga mengkritik kebijakan atau keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menugaskan wakil presiden Mas Gibran Rakareka memimpin daerah Papua. Hari ini teman-teman kita mau melihat bagaimana respon dari mungkin bisa saya sebut ini ya oposisi lawan politik dari Mas Gibran dan juga Pak Prabowo terkait penugasan Mas Gibran di Papua. Dan kenapa sih sebenarnya ini OPM menolak dipimpin oleh Mas Gibran? Dan hari ini kita bakal tengok teman-teman apa alasannya dan kenapa PDIP beberapa oknum-oknum ya ini para pengamat-pengamat politik seperti Rocky Gerung mungkin ini agak pesimis terkait Mas Gibran yang bakal ditugaskan untuk memimpin Papua. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar kita simak video selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming-Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambong pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambong mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambong meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambong menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Presiden Prabowo Subianto disebut menugaskan Wapres Gibran Rakabuming-Raka ke Papua. Menanggapi wacana tersebut, PDIP memberikan sindiran pedas. PDIP pun mendukung Gibran ditugaskan ke Papua dibanding hanya bagi-bagi skincare. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus di gedung DPR pada Selasa 8 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Deddy menyebut Gibran akan dikenang dengan baik jika mengurus Papua, yang menilai Gibran lebih baik mengurus Papua daripada membagikan skincare. Deddy Sitorus pun mempertanyakan kapasitas kinerja Gibran jika di Jakarta. Menurut Deddy, keberadaan Gibran di Papua akan lebih banyak manfaatnya. Lebih lanjut, Deddy memuji keputusan Prabowo yang menugaskan Gibran ke Papua. Hal itu dinilai Deddy sebagai kepedulian Prabowo dalam mempercepat Papua. Politisi PDIP ini berharap Gibran tinggal lama di Papua, bukan hanya datang dan pergi. Di satu sisi, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi Yusril Iza Mahendra buka suara soal Gibran akan berkantor di Papua. Yusril mengatakan yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang, yang mengklarifikasi bahwa bukan Gibran yang akan berkantor di Papua. Jurnal Tribun X sekarang menghadirkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming-Raka mendapat tugas dari Presiden Prabowo memintanya mengurus Papua. Pertanyaannya, apakah Gibran setelah ditugasi mengurus Papua? Karena tak bisa dipilih Selamat pagi Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, Waalaikumsalam.
Mbak Adisti, Bu Adriana. Pagi, Mas. Oke, saya ke Bu Elizabeth dulu. Bu Elizabeth, ini kan kita baru melihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini diberi tugas, nanti akan diberi tugas, tapi memang belum ada kepresnya begitu ya. Nah, saya ingin tahu dulu, Ibu, untuk seorang pejabat publik begitu ya, kriterianya untuk bisa mengurusi dalam tanda kutip percepatan pembangunan di Papua itu harus seperti apa dulu, atau orang yang seperti apa sih Bu sebenarnya? Saya senang nih pertanyaannya Mbak Adisti. Yang pertama harus bersedia ya, Pak. Harus Wapres, bersedia dulu itu. Ya, Pak Wapres memang bersedia ya, bersedia atau mau ditugaskan di Papua. Nah, yang kedua itu harus juga paham tentang masalah utamanya apa di Papua itu. Nanti kalau boleh saya berikan beberapa penjelasan tentang masalah itu sesuai dengan buku roadmap yang pernah saya dan teman-teman di LIPI dulu tulis. Nah, yang ketiga juga harus tahu tentang problem solvingnya gitu ya. Karena masalahnya sudah sangat banyak, sudah lama juga. Nah, kalau tidak tahu problem solving yang tepat ya percuma juga gitu ya. Artinya menugaskan siapapun kalau tidak punya kapasitas itu ya kita nanti akan lihat bahwa masalahnya akan muncul lagi yang lain dan sebagainya gitu. Sebenarnya itu kriteria umumnya ya. Nanti yang secara spesifik bisa saya sampaikan ya. Oke, jadi harus bersedia dulu, kemudian harus paham dan juga harus tahu problem solvingnya akan seperti apa. Dan menurut Anda soal penugasan seorang Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini sudah tepatkah? Kalau mengikut dari masa yang lalu di masanya Pak Ma'ruf Amin ya, Pak Kiai itu kan juga beliau ditugaskan oleh Presiden Jokowi waktu itu ya untuk melakukan percepatan pembangunan. Nah, kelihatannya ini juga semacam estafet gitu. Tapi tentunya problemnya juga kan berkembang terus ya. Jadi ganti pemain, masalahnya juga berjalan dan berkembang bahkan. Dinamikanya sangat tinggi di Papua gitu ya. Dan ini terus terang bukan hanya isu lokal, bukan isu nasional, ini juga isu internasional yang selalu mendapat sorotan dari berbagai pihak gitu. Jadi ya sebagai Wapres tentunya harusnya idealnya beliau punya kapasitas untuk meneruskan pekerjaan yang lalu yang belum selesai dan juga mengantisipasi situasi yang bisa saja muncul dan sangat tidak bisa diduga gitu ya. Karena ya itu tadi dinamikanya sangat tinggi, konfliknya juga belum selesai gitu ya. Sementara proses pembangunan kan harus jalan terus di Papua. Oke, tadi kan Bu Adriana mengatakan harus sosok atau figur yang punya problem solving begitu ya. Nah, kalau kita melihat permasalahan di Papua ini kan kompleks sekali ya Bu Adriana ya. Nah, bisa dijelaskan secara general begitu ya, dari mulai pendidikan, kemudian bahkan keamanan yang sampai saat ini juga kita masih melihat ada gejolak di beberapa daerah begitu ya di Papua. Nah, seperti apa untuk percepatan pembangunan ini di Papua, khususnya nanti ketika memang sudah benar-benar seorang Gibran Rakabuming ini didapuk untuk bisa memimpin percepatan pembangunan Papua? Kalau dari pembangunan saja ya, sebenarnya kan Otsus itu sudah menjabarkan banyak hal ya. Nah, harusnya itu bisa diimplementasi secara optimal. Tentunya fokus kepada sektor prioritas yang saya maksudkan di sini adalah pendidikan dan kesehatan. Selama IPM Papua, yang sekarang sudah ada 6 provinsi ya, selama IPM Papua masih rendah, itu berarti kerjanya tidak cepat itu, tidak maksimal lah kira-kira begitu. Nah, itu harus diperhatikan betul gitu, pendidikan kesehatan. Nah, ketika orang Papua menjadi cerdas, orang Papua menjadi sehat, keamanannya harus juga diperhatikan. Jangan sampai orang-orang Papua yang sudah tumbuh baik, cerdas dan sebagainya, kemudian hidup dalam suasana yang tidak nyaman atau tidak aman. Itu juga satu pekerjaan yang sia-sia gitu ya. Nah, intinya adalah problem solving ini bagaimana situasi ini diperhatikan bukan secara reaktif tapi secara responsif. Responsif itu artinya secara komprehensif, duduk persoalannya apa problem-problem yang belum selesai di masa lalu dan berdampak pada situasi hari ini itu apa dan bagaimana ke depannya gitu. Nah, kalau yang dilakukan maksudnya hanya formalistik, birokratik gitu ya, karena tidak tahu dasar utama persoalan, menurut saya juga nggak akan selesai gitu ya. Misalnya maaf ya tadi Pak Wapres bisa bilang ya saya sudah suruh kirim laptop dan sebagainya. Bukan itu persoalan di Papua gitu, bukan fisik gitu ya. Ada satu jadi persoalan perspektif, persoalan ideologi dan sebagainya. Nah, itu juga harus ditangani gitu. Menurut Anda perlukah kemudian sebelum ini benar-benar akan terjadi, Kepres belum ditandatangani oleh seorang Presiden Prabowo Subianto, perlukah kemudian untuk perencanaan percepatan pembangunan Papua ini perlu ada audiensi khusus
untuk mendengar apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dan problem solvingnya akan seperti apa. Jangan kemudian sebagai as a leader itu reaktif tapi harus responsif begitu, problem solving. Ya, jadi Pak Wapres harus di briefing sih menurut saya, di briefing betul ini situasinya seperti apa. Karena tadi kalau Mbak Adisti mengenalkan saya sebagai penulis roadmap ya, sebenarnya kami sudah melakukan updating. Jadi setiap klaster persoalan gitu kita update dan luar biasa memang perkembangan yang harus diantisipasi gitu. Nah, artinya beliau harus diberikan briefing yang lengkap ya tentang situasinya itu seperti apa, akar masalahnya apa dan sebagainya. Kemudian beliau diberi waktu memang untuk mendengarkan langsung dari orang-orang Papua sendiri. Gitu ya. Ini persoalannya sebenarnya apa. Nah, tapi ini karena waktunya sudah terlalu panjang persoalannya, jadi selain mendengar, juga tadi berpikir ini solusinya harus seperti apa gitu. Itu. Nah, kemudian yang juga menjadi penting catatan di sini adalah Papua itu sangat heterogen ya. Makanya kalau kita lihat dari pembagian 7 wilayah adat itu kan sangat berbeda gitu. Jadi kita selalu beranggapan Papua itu satu, homogen. Sebenarnya tidak gitu. Mereka sangat heterogen. Nah, itu butuh waktu untuk Pak Wapres untuk mendengar langsung dari masing-masing katakan wilayah adat masing-masing untuk mendengarkan langsung apa sih problematika mereka, bisa juga sama, bisa juga berbeda gitu. Nah, itu kan butuh kemampuan yang sangat tinggi ya menurut saya. Dan juga mungkin tim yang bisa mendukung Pak Wapres ini harus benar-benar solid dan mereka harus yang memang paham. Dan selain problem solving, saya juga melihat di sini butuh critical thinking. Maksudnya apa? Tidak bisa lihat isu Papua itu black and white. Tidak bisa lihat Papua itu separatis dan tidak separatis, bukan itu gitu. Karena itu banyak sekali hal yang harus dilihat. Jadi di briefing yang baik ya, yang lengkap gitu. Kemudian beliau diberi waktu untuk mendengar dari masing-masing wilayah adat saja gitu ya. Nah, kemudian sambil mencari problem solvingnya. Pasti akan ada isu-isu yang memang harus ditreatment berbeda gitu, tidak bisa sama di seluruh Papua. Ada treatment khusus berarti ya untuk kemudian bisa melaksanakan bisa dikatakan percepatan pembangunan di Papua ini, problem solvingnya, solusinya harus seperti apa, menanganinya seperti apa, karena harus ada treatment khusus. Nah, saya ke Mas Agung dulu ya, Bu Adriana. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, dari sisi politis begitu ya, dari sisi politik kita melihat ini adalah tugas yang bisa dikatakan baru di era Presiden Prabowo Subianto menugaskan Gibran Rakabuming Raka. Seperti yang kita tahu juga Pak Jokowi juga sempat menugaskan wakil presiden sebelumnya Ma'ruf Amin untuk perbankan syariah, perekonomian syariah kalau tidak salah begitu ya Mas Agung. Nah, Anda melihatnya pola-pola semacam ini seperti apa? Karena kan juga banyak respon juga soal penugasan Gibran ini untuk mengurus dalam tanda kutip Papua. Ya, pertama secara institusional ini untuk menegaskan bahwa wakil presiden itu bukan sekedar pelengkap atau ban serep, Mbak Adisti. Sehingga ada penugasan khusus kepada Mas Gibran, arah kerja maupun tupoksi Mas Gibran ini semakin jelas. Ya, tidak lagi dalam tanda petik yang mengambang dan diambangkan, sehingga beliau punya istilahnya legacy yang kokoh ketika nanti tak lagi menjadi wapres sebagaimana wapres-wapres sebelum beliau ya. Kita tahu Pak Ma'ruf Amin dikenal ataupun banyak berkontribusi di industri halal misalkan. Pak Yusuf Kalla dalam soal-soal perdamaian. Nah, Mas Gibran ini nanti mau dikenal apa, misalkan Papua atau daerah Indonesia Timur atau apa sebagai istilahnya legacy beliau ketika hari ini menjadi wakil presiden. Yang kedua kan ini juga bisa secara personal menjawab ya tantangan publik yang meragukan kapasitas dan kualitas Mas Gibran sebagai wakil presiden. Dengan tugas beliau ke Papua, sedikit banyak ya sentimen-sentimen tersebut bisa terjawab asal Mas Gibrannya memang bekerja dengan maksimal, asal habis-habisan. Karena apa? Karena ini juga bisa sedikit banyak ya merehabilitasi dalam tanda petik nama beliau, nama keluarga Solo yang hari ini memang secara politis terus mendapat serangan bertubi-tubi, Mbak Adisti. Dan yang paling penting sebenarnya kalau beliau bisa membalik ya stigma-stigma minor soal beliau dan keluarga Solo, ini juga bisa menjaga posisi tawar beliau untuk 2029. Karena kita tahu secara historik belum ada sejarahnya wapres terpilih untuk kedua kalinya mendampingi presiden. Sampai
sepanjang sejarah. Mas Gibran bisa membuat sejarah baru ketika dia bisa memastikan posisi tawar dia di 2029 bisa berjalan kokoh, maksimal, dan optimal. Mungkin begitu Mbak Adizi sebagai pengantar. Oke, jadi ini bisa menjadi momentum untuk sebagai pembuktian seorang wakil presiden Gibran Rakabuming begitu ya, untuk bisa ada daya tawar di 2029 begitu, posisi tawar di 2029. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah tadi Papua ini kan ada treatment khusus begitu ya, ada permasalahan yang begitu kompleks, berbeda dengan pulau-pulau lainnya begitu. Nah, ini bagaimana soal ini dari segi politis begitu ya, Mas Agung? Pak Jokowi ini kan ketika beliau maju sebagai calon presiden maupun presiden punya elektabilitas yang sangat tinggi, Mbak Adisti. Papua. Kepuasan publik orang Papua terhadap Pak Jokowi juga luar biasa. Betul. Ini bisa menjadi basis bagi Mas Gibran untuk bekerja. Dan tanda petik bisa juga Pak Jokowi turun gunung nih membantu. Sehingga ada akselerasi penyelesaian masalah untuk konteks Papua. Karena apa? Karena Pak Jokowi banyak membangun Papua dan itu besar-besaran. Ya belum ada presiden sepanjang Republik kita berdiri membangun Papua semasif Pak Jokowi. Mas bisa melanjutkan legasi Pak Jokowi di Papua untuk mengakselerasi beragam problem yang tadi disampaikan Bu Adriana ya, pendidikan, kesehatan, keamanan secara paralel dilakukan penyelesaiannya sehingga apa? Sehingga kita tidak lagi mendekati Papua dengan cara-cara konvensional. Betul. Ya dengan Mas Gibran Pak Jokowi dalam tanda petik keroyokan di Papua, saya bisa melihat ada peluang dan harapan problem di Papua selesai. Tapi kalau hanya mengandalkan Mas Gibran semata, dia kan mulai dari awal Mbak Adisti. Ini akan lama prosesnya. Tapi kalau ada Pak Jokowi di sana, istilahnya bahu-membahu, mengeroyok masalah yang ada di Papua. Jadi Mas Agung, jadi menurut Anda Pak Jokowi juga harus turun gunung lagi untuk kemudian bisa membantu sang anak Gibran Rakabuming begitu ya, wakil presiden, untuk bisa menyelesaikan percepatan pembangunan di Papua. Menurut Anda seperti itu untuk bisa menjadi karpet mulus begitu dari seorang Gibran Rakabuming? Iya, karena mubazir kalau basis legacy Pak Jokowi di Papua, basis elektoral di sana enggak digarap lagi sama Mas Gibran untuk menyentaskan banyak problem di sana, menurut saya mubazir sekali. Ngapain kita ngulang dari awal ketika kita sudah punya latar petik kredit kerja di Papua lewat Pak Jokowi, dan Mas Gibran tahu betul pasti itu bagaimana dimulai dan akan dilakukan, dan saya kira nggak ada soal. Karena memang kan kita berharap semua ex-presiden yang pernah memimpin Indonesia itu juga turut membantu sebagaimana harapan Presiden Prabowo. Mungkin dalam konteks Pak Jokowi khusus Papua dan Indonesia Timur. Ibu Mega mungkin khusus soal ideologisasi, pembinaan, dan seterusnya Pancasila. Seperti ya Pak SBY misalkan fokus soal perdamaian dunia, soal bagaimana iklim lingkungan dan seterusnya. Saya kira ini proporsi ex presiden kontributif yang bisa membuat nama bangsa kita harum kalau semuanya bekerja membantu Pak Prabowo seperti itu. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan para ahli, para pakar politik terkait penugasan dari wakil presiden kita Mas Gibran Raka. Kita tentu berharap tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, apalagi ini OPM sudah mengeluarkan ancaman meminta Mas Gibran untuk dibatalkan, ya membatalkan penugasan Mas Gibran di Papua. Menurut OPM, kalau misalnya barusan kita lihat, kita tengok teman-teman, menyebut bahwa Mas Gibran itu anak ingusan, menyebut Mas Gibran mana bisa mengatasi masalah Papua. Ya, sekali lagi teman-teman, ini hanya opini sebelah pihak. Kita tentu harus menunggu pembuktian apakah Mas Gibran ini mampu atau tidak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan di Papua, biar waktu yang menjawab. Dan kita tengok saja, kita lihat saja Mas Gibran, kiprahnya. Ini bisa saya sebut ini adalah pembuktian Mas Gibran untuk memimpin Papua. Kalau misalnya sukses, saya yakin jalan karir politik Mas Gibran akan semakin bersinar. Nah, teman-teman, setelah menyaksikan video ini, punya pendapat lain, tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.